Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai lead time. Secara definisi, lead time adalah total waktu yang dibutuhkan untuk memproses suatu item, di mana item di sini bisa berupa produk atau berupa jasa. Di sini saya akan memberi contoh item produknya saat kita membeli satu gelas kopi di Starbucks. Kemudian kita memesan tentunya ke kasir. Kemudian dari kasir produk yang kita request akan diproses. Nah, dari awal produk diproses sampai kopi itu sampai ke tangan kita, itu disebut dengan lead time. Kemudian di contoh lain, saat kita membeli satu item baju di e-commerce, saat kita mengklik item untuk membelinya sampai produk itu sampai ke tangan kita, proses memakan waktu 3 hari, maka 3 hari tersebut itu adalah lead time. Sedangkan untuk di area manufaktur, mengukur lead time, kita di sini ada 3 fokus area, ya, dari order didapatkan oleh perusahaan sampai order tersebut sampai ke tangan pelanggan, ya. Yang pertama, fokus area kita adalah raw material lead time, di mana waktu yang diukur dari order sampai bahan baku sampai ke gudang raw material. Kemudian yang kedua, production lead time. Nah, production lead time ini waktu yang dibutuhkan dari raw material sampai produk ini sampai ke finished good. Kemudian distribution lead time, waktu yang dibutuhkan dari finished good warehouse sampai produk itu sampai ke tangan customer. Kemudian dalam mengukur lead time, kita harus mengetahui komponen-komponen apa saja yang diukur dalam penghitungan lead time. Oke, yang pertama yang diukur adalah pre-processing time, di mana pre-processing time ini waktu ketika PPIC membuat schedule untuk bahan baku dan proses produksi. Kemudian storage time, waktu si barang tersebut baik raw material atau finished good ada di gudang penyimpanan, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, waiting time dan processing time, ya, adalah waktu menunggu dan waktu proses produksi dari bahan baku ke bahan jadi atau produk, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat itu adalah inspection time. Inspection time itu adalah waktu inspeksi yang berkaitan dengan quality control sebelum dan sesudah proses produksi. Kemudian selanjutnya adalah transportation time, adalah waktu transportasi dari vendor bahan baku sampai ke factory, kemudian dari factory diproses sampai barang jadi, sampai barang itu ke tangan customer. Kemudian bagaimana kita cara mengimprove manufaktur lead time? Yang pertama adalah memperkuat PPIC proses, di mana PPIC ini adalah kunci keberlangsungan bisnis perusahaan sebelum, saat, dan setelah proses produksi. Kemudian yang kedua adalah menghilangkan unreliable vendor atau supplier. Di sini berkaitan dengan cost raw material. Di sini kita bisa menghilangkan mungkin yang harga atau jarak tempuh vendor yang terlalu jauh. Yang kemudian yang ketiga, memindahkan external proses ke in-house yang ada di factory. Yang keempat, memperkuat komunikasi antar lini dan antar departemen agar proses berjalan dengan lancar. Kemudian yang paling penting yang terakhir adalah kita bisa mengidentifikasi 7 macam pemborosan yang ada di proses produksi. Di antaranya adalah overproduction, overprocess, waiting time, transportation, inventory, motion, dan defect atau rework. Jika suka dengan video ini, like, comment, subscribe, dan share. Terima kasih.